Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Windiani, SSTMKM. Saya dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan pada program studi Profesi Bidan. Stase yang saya ampu pada Profesi Bidan adalah stase kebidanan komunitas, stase ginekologi dan onkologi, serta stase kegawat daruratan maternal dan neonatal. Selain itu, saya juga mengajar di program studi sarjana kebidanan sebagai tim teaching di mata kuliah Basic Science, asuhan kebidanan komunitas, asuhan kebidanan pada kasus kesehatan reproduksi, serta riset. Pada profesi bidan, di setiap akan dilaksanakannya stase akan diawali dengan pengkayaan atau tutorial sesuai substansi keterampilan tahap profesi. Pada setiap stase kebidanan komunitas, mahasiswa memberikan asuhan pelayanan kebidanan di komunitas dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini dan rujukan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Capaian pembelajaran mata kuliah stase kebidanan komunitas adalah menganalisa konsep pelayanan kebidanan komunitas dan keluarga sebagai pusat pelayanan, melakukan asuhan kebidanan pada seluruh siklus kehidupan perempuan dan anak secara komprehensif dan berkesinambungan yang didukung dengan kemampuan berpikir kritis, rasionalisasi, klinis, dan reflektif. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi manajerial asuhan kebidanan komunitas, mengelola program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana di wilayah kerja. Stase Profesi Kebidanan Komunitas memiliki bobot 4 SKS. Stase ini dilaksanakan dengan closed stase system. Waktu pelaksanaan praktik ini berlangsung selama 14 minggu dengan rotasi waktu praktik sesuai dengan yang telah ditentukan. Waktu pelaksanaan stase ini 14 minggu dengan tempat yang digunakan untuk praktik yaitu Puskesmas Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, masyarakat atau komunitas di wilayah Jakarta Pusat atau wilayah yang terpilih berdasarkan kebutuhan praktik. Pelaksanaan stase kebidanan komunitas selama 1 semester ke depan dimulai dengan pertemuan pertama dengan mahasiswa. Pertama yang saya lakukan adalah menjelaskan modul stase kebidanan komunitas beserta RPS yang sudah terdapat di dalam modul tersebut. Lalu saya akan menjelaskan metode pembelajaran yaitu pre-conference, post-conference, case report atau diskusi kasus, role modeling, seminar atau presentasi, serta project based learning yaitu dalam bentuk PKL komunitas. Saya juga akan menjelaskan kepada mahasiswa kriteria penilaian pada stase kebidanan komunitas. Adapun kriteria penilaian terbagi menjadi beberapa bagian. Ada dalam bentuk penilaian laporan kasus individu, kelengkapan logbook individu, laporan penyuluhan atau konseling individu, laporan refleksi diri, 1 kasus per individu, laporan kasus kelompok, laporan jurnal kelompok, serta laporan penyuluhan kelompok. Dan yang terakhir adalah penilaian kompetensi yang bisa dinilai dengan cara penilaian DOPS, Mini CEX, Osler, SOCA, OSCE. Kegiatan pengkayaan pada stase kebidanan komunitas adalah pengkayaan dalam persiapan mahasiswa melakukan praktik di komunitas dalam bentuk home visit atau survei kesehatan. Kegiatan pengkayaan yang saya lakukan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Materi yang akan diberikan pada rekaman video pembelajaran adalah materi teknik prioritas masalah kebidanan komunitas dengan sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan cara menentukan teknik prioritas masalah kebidanan komunitas dengan benar. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat analisis prioritas masalah kebidanan dengan benar. Demikian pendahuluan dari saya. Selanjutnya, mari kita saksikan rekaman kegiatan pembelajaran pada stase kebidanan komunitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Adapun pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua, di mana pertemuan pertama kita itu membahas modul pembelajaran beserta RPS. Seperti kita ketahui, sebelum kalian melakukan praktik di komunitas, kita akan sama-sama melakukan pengkayaan mengenai materi-materi yang dibutuhkan saat kalian
melakukan asuhan kebidanan di komunitas. Pada pengkajian kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teknik prioritas masalah kebidanan komunitas. Saya juga akan menjelaskan mengenai bobot penilaian, ya, di mana bobot penilaian pada nanti kalian praktik itu adalah untuk kebidanan komunitas yang dilakukan dengan metode survei, ya, itu akan ada juga pelaksanaan penilaian dalam bentuk DOPS, ya, yaitu kalian akan melakukan penyuluhan pada masyarakat, ya. Ada juga dalam bentuk mini CEX, ya, di mana kalian akan melakukan pemeriksaan IFA pada masyarakat ketika kalian melakukan praktik di kebidanan komunitas. Adapun tujuan pertemuan kita kali ini, ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan setelah pertemuan ini kalian mampu menjelaskan cara menentukan teknik prioritas masalah kebidanan komunitas dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu membuat analisis prioritas masalah kebidanan komunitas dengan benar. Nah, sebelum saya melanjut ke slide berikutnya, mungkin kita ada sedikit mengulang kembali, ya, materi atau pelajaran yang telah lalu atau waktu kalian dapatkan di sarjana kebidanan, ya. Kalau saya tanya nih, kalau bidan di komunitas, peran bidan itu dilaksanakan secara mandiri atau kolaborasi? Kolaborasi. Baik, good, betul ya. Nah, untuk bidan pada saat melakukan asuhan kebidanan komunitas itu melaksanakan asuhan kebidanannya dalam bentuk apa? Preventif dan promotif. Good. Coba berikan contoh bagaimana bidan melakukan asuhan secara promotif. Kalian bisa bantu jawab? Saya Ibu. Oke, Yohana, silahkan. Kita bisa melakukan penyuluhan pada remaja mengenai triad KRR, kemudian gizi dan PHBS. Bagaimana mahasiswa semua? Setuju? Setuju. Oke, good. Kita lanjut ke slide berikutnya. Seperti kita ketahui, di komunitas itu pasti kan ada banyak masalah, ya. Baik itu masalah kesehatan atau masalah mengenai hygiene atau masalah ekonomi, itu banyak sekali akan kita temukan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan pastinya kita fokus kepada masalah kesehatan yang terdapat di masyarakat atau di komunitas. Tapi tidak semua masalah kesehatan itu bisa kita kerjakan sekaligus. Kenapa? Karena kita harus menentukan prioritas masalah apa yang mau kita tangani. Karena apa? Yang pertama, mungkin karena sumber dayanya kurang, ya, atau mungkin ada sumber daya tapi waktunya kurang untuk menangani masalah tersebut, ya, atau mungkin adanya hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Karena banyaknya masalah tersebut tidak perlu diselesaikan semuanya. Jadi semampunya kita berdasarkan sumber daya ataupun keuangan, ya, ataupun waktu yang kita punya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertimbangan dalam mengatasi masalah di komunitas itu terdapat beberapa hal, ya. Yang pertama, tidak mungkin masalah kesehatan dan kebidanan yang ditemukan dalam keluarga dapat diselesaikan secara tuntas sekaligus. Yang kedua, perlu mempertimbangkan respon dan perhatian keluarga terhadap asuhan kebidanan yang diberikan. Dan yang ketiga, ternyata pengetahuan dan kebudayaan keluarga itu juga sangat berpengaruh terhadap apa yang kita tentukan untuk pemilihan prioritas masalah. Yang keempat, sumber daya keluarga yang dapat menunjang pemecahan masalah kesehatan. Seperti ini contohnya. Ketika kalian nanti akan di komunitas, ada misalnya 10 masalah, ya. Entah itu mungkin yang masalah bayi tidak imunisasi, masalah ibu hamil tidak periksa hamil, masalah kebersihan mungkin lingkungannya, masalah diare, dan seterusnya. Banyak sekali masalah kesehatan di situ. Ya kan? Seperti tadi dijelaskan di awal bahwa semuanya nggak mungkin kita selesaikan secara sekaligus. Ya, oleh karena itu kita penting sekali menentukan yang mana sih nih masalah yang paling urgent kita tangani di awal, atau mana sih masalah yang sangat mendesak yang kita harus segera tangani di awal. Yang mana sih masalah yang mampu kita tangani, ya. Terkadang ada masalah yang tidak kita bisa tangani, apalagi kalau kita sendiri sebagai bidan, ya. Kita harus kolaborasi dengan lintas sektor, melakukan kerjasama untuk menangani masalah-masalah kesehatan ini. Nah, dalam menentukan prioritas masalah, ada beberapa teknik, ya, teknik menentukan prioritas masalah. Pada pertemuan ini kita akan membahas 3 teknik, ya. Yang pertama adalah scoring teknik, yang kedua metode Delphi, yang ketiga metode Delbecq. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan teknik prioritas masalah. Yang pertama adalah scoring teknik, yang kedua metode Delphi, yang ketiga metode Delbecq.
Yang pertama scoring teknik. Nah, scoring teknik ini bisa dilakukan kalau datanya lengkap, semuanya lengkap ya. Kalau nggak lengkap, nggak bisa digunakan ini. Jadi karena dia lengkap, contoh nih misalnya data di puskesmas ya, data di rekam medis puskesmas yang lengkap bisa digunakan untuk scoring teknik ya. Jadi scoring ini bisa digunakan, dibagi lagi beberapa bagian ya. Kita lihat nih, apakah tingkat parahnya itu berat atau ringan, severity, apakah jumlah masalah terkena itu lebih banyak, prevalence, apakah adanya peningkatan kejadian, rate of increase, ya contohnya gini. Untuk severity, tingkat parah atau berat ringannya masalah, misalnya nih di suatu masyarakat ada terjangkit wabah COVID-19 ya. Kita lihat tuh, ada COVID, ada juga yang kasus DPD, ada juga kasus yang diare. Nah, dari 3 ini yang mana nih yang tingkat parahnya itu sangat berat? Mungkin untuk saat itu adalah COVID, severity, tingkat keparahan, karena dia bisa juga menular kepada orang lain. Atau mungkin orang-orang yang komorbid, yang mempunyai penyakit, atau mungkin lansia, yang mengidap COVID, itu pasti akan tingkat angka kematiannya sangat tinggi. Karena adanya tingkat keparahan, maka masalah COVID itu diutamakan dulu oleh kita untuk memilih untuk segera diselesaikan dibandingkan masalah diare dan masalah DBD ya. Ada juga di sini prevalence, jumlah masalah yang terkena. Sama juga nih, misalnya COVID ini banyak banget yang terkena masyarakat ya. Jadi ini juga termasuk salah satu pemilihan untuk scoringnya. Skornya itu tinggi karena dia tingkat masalah yang terkena COVID itu banyak, maka bisa diselesaikan lebih dulu. Tapi ingat, datanya harus lengkap. Di masyarakat tersebut berapa sih yang kena COVID? Berapa orang sih, bener nggak sih? Itu harus lengkap dulu ya. Kalau hanya mengira-ngira gitu ya, itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar data lengkap ya. Atau peningkatan kejadian, contoh yang lain nih, misalnya nih ada kasus misalnya kesehatan DBD karena musim hujan ya kan, DBD karena musim hujan dan itu meningkat terus, banyak kok. Di RT 1 kemarin yang kena 2 orang, merambat ke RT 2 bertambah 2 orang, kan berarti kan bertambah terus. Itu namanya termasuk dari rate of increase, peningkatan kejadian. Nah, itu juga kita bandingkan nih dari skor-skor ini, yang mana sih yang kita tentukan yang paling urgent untuk diselesaikan masalahnya di awal sesuai kemampuan kita. Hal yang lain yang untuk ditentukan untuk scoring ya adalah degree of unmet need, keinginan masyarakat ya. Ada masalah tertentu yang harus ditangani, tapi kalau masyarakatnya tidak bisa diajak kerjasama untuk menangani, ya itu juga termasuk salah satu halangan buat kita menentukan prioritas masalah gitu ya. Contoh nih, misalnya perilaku masyarakat terhadap merokok misalnya, itu kan suatu masalah juga nih. Angka penduduk yang merokok itu misalnya sekian persen, misalnya tinggi sekali 80% ya. Terus lalu kita melakukan teknik prioritas masalah nih. Kayaknya yang nomor 1 itu tertinggi adalah scoringnya untuk masalah yang merokok sangat tinggi. Tapi ternyata masyarakatnya sulit untuk berubah. Karena dari masyarakatnya belum bisa gitu ya untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, sehingga kemungkinan untuk selesai masalah tersebut agak ya maksudnya kurang gitu ya. Jadi kita pikirkan lagi kira-kira scoring yang kira-kira bakal diterima dan mudah selesai saat itu dan kita mampu itu yang mana. Perlu diperkirakan juga nih, apakah masyarakat itu mempunyai keinginan untuk berubah gitu ya. Lalu selanjutnya adalah scoring berdasarkan social benefit, keuntungan bila masalah teratasi. Nah, ini juga bisa kita lihat nih, kalau kasus-kasus kesehatan yang bisa kita atasi, kita ada keuntungannya maksudnya bukan keuntungan secara finansial ya. Misalnya nih, kalau misalnya kita merubah remaja-remaja yang tadinya mungkin makannya tidak bergizi, ya kan? Akhirnya kita edukasi, kita lakukan pemeriksaan HB, pemberian vitamin, ya. Kira-kira itu benefitnya bagus gak sih? Bagus nggak? Kira-kira seperti apa bagusnya? Kalau remaja makanannya baik, lalu dia konsumsi vitamin zat besi yang baik, kira-kira apa benefitnya? Remaja tidak anemia. Yang baik, jadinya apa? Tidak anemia. Apalagi? Intelektualnya bagus. Mempengaruhi intelektual remaja, apalagi? Nutrisinya baik ya, sehingga nanti ketika dia nanti siap untuk menjadi seorang ibu, dia akan menghasilkan generasi yang baik yang cerdas ya. Jadi modalnya dia baik, maka nanti generasi yang akan datang juga akan menghasilkan generasi yang sangat baik.
Itu ya. Ada lagi juga di sini yang mesti kita perhatikan untuk menentukan scoring teknik, yaitu public concern. Perhatian masyarakat terhadap masalah ya. Jadi kalau memang masyarakat itu sedang sangat intens terhadap kasus kesehatan itu, maka itu yang prioritas juga ya. Contohnya kasus misalnya ada diare ya kan, diare dan masyarakat sangat fokus di situ, sementara ada masalah yang lain, boleh kita selesaikan dulu di situ ya. Kalau masyarakatnya bisa bersama-sama dengan kita untuk membuat istilahnya sama-sama mencari jalan keluar untuk menangani apa ini diare, atau mungkin misalnya karena diare lingkungannya kurang bersih mungkin, atau mungkin edukasi pada ibu-ibunya untuk memberikan makanan yang bersih, atau mungkin hygiene anaknya, atau mungkin penggunaan makanan yang tidak sehat ya, atau jajan sembarangan anak-anaknya, jadinya kan menyebabkan diare. Nah itu makanya kita lihat masyarakat kontennya di mana di situ, intensnya di mana di situ pada saat ada masalah kesehatan. Itu bisa salah satu kita melakukan scoring ya. Selanjutnya adalah sumber yang tersedia, resources availability. Kalau kita sumbernya banyak ya, baik itu sumber daya manusianya atau mungkin sumber daya finansialnya, itu juga perlu kita perhitungkan untuk menentukan prioritas masalah ya. Kita tentukan yang mana kita bisa melakukan pemecahan masalah kesehatan. Ada masalah kesehatan tapi kita nggak punya dana, ya nggak bisa dong kita jadikan prioritas nomor 1 untuk diselesaikan segera gitu ya. Terakhir adalah kebijakan pemerintah, political climate. Ya, itu juga perlu diperhatikan ketika menentukan teknik prioritas masalah dengan scoring. Apakah di sini pemerintah itu kebijakannya itu bisa membantu kita dalam melaksanakan kegiatan pemecahan masalah kesehatan. Itu juga termasuk salah satu yang mesti kita perhatikan. Ya, scoring teknik. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu metode Delphi ya, metode Delphi. Nah, metode Delphi itu ada 3 proses ya. Proses pertama, intinya apa? Delphi itu diperoleh melalui kesepakatan kelompok orang yang sama keahliannya. Contohnya nih, kalau kalian mau bertemu dengan masyarakat lalu ingin menyelesaikan masalah, diskusi dulu sama-sama tenaga kesehatan, ya kan? Misalnya apalagi kalau lebih dirinci lagi, sesama bidan mungkin, atau sesama dokter mungkin, atau sesama perawat mungkin ya, atau ahli gizi mungkin, atau mungkin judulnya tenaga kesehatan. Itu kan istilahnya sama-sama keahlian sebagai tenaga kesehatan. Itu termasuk dari metode Delphi. Jadi orangnya latar belakangnya sama. Kalau sama-sama insinyur semua. Sama-sama manajemen keuangan, jadi semua ahlinya sama gitu ya. Yang kedua adalah masalah yang telah dirumuskan disampaikan kepada kelompok yang sama keahliannya. Jadi nggak bisa ketika kamu mendiskusikan suatu masalah sesama ahli tapi ada orang yang nggak ngerti gitu, kamu ajak, itu nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar sesuai. Kalau menggunakan metode Delphi ini semuanya itu adalah ahli yang sama. Lalu yang ketiga, berikan skor kepada masalah dengan skor tertinggi 10 dan terendah 1 ya. Contoh nih untuk masalah-masalah yang di masyarakat yang kita mau selesaikan dengan teknik Delphi. Di sini ada berapa nih masalahnya? 8 masalah ya. 8 masalah. Nah, jadi ahli yang tadi berkumpul tadi, yang kelompok yang ahli berkumpul tadi mempunyai masalah ini dan mereka menentukan skor. Tadi skor tertinggi berapa? 10. Skor terendah 1. Nah, dari kesepakatan mereka membuat skor ini. Di sini yang paling tinggi yang mana skornya? Kurang gizi. Kurang gizi pada ibu hamil 9 ya. Paling rendah? Paling rendah di balita tidak ditimbang. Balita tidak ditimbang itu adalah 2 ya. Jadi ini berdasarkan kesepakatan para ahli tadi yang menentukan skor-skornya ya. Jadi ada diare, skornya 3, bayi tidak dimensi 7, ibu hamil tidak ANC 5, persalinan oleh nakes 3, pus yang non-akseptor 4, kurang gizi pada ibu hamil 9, balita tidak ditimbang 2, dan bayi kurang gizi 8. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, hasil penetapan skor oleh seluruh anggota yang berjumlah 7 orang dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam daftar hasil penetapan skor sebagai berikut. Nih, ini adalah A, B, C, D, E, F, G. Ada berapa orang? 7. Jadi ini adalah 7 ahli. 7 ahli ya. Di sini ada masalahnya diare sampai dengan bayi kurang gizi ya, di bawah sini ya. Jadi masing-masing dari
orang ahli ini si A, si B sampai dengan huruf G, dia juga langsung memberikan skor nih. Si A, masalah diare menurut si A berapa sih skornya? 3. Ya kan? Si B, diare itu menurut si B 7. Ya. Si C 5, D 7, E 3, F 3, G 4. Setelah skor dari 7 orang adalah 32. Dan seterusnya. Contoh lagi, bayi tidak diimunisasi. A menganggap bayi tidak diimunisasi itu skornya 7. Ya kan? Tinggi menurut si A. Tapi menurut si B 4. Menurut G adalah 3 dengan skor 39 sampai dengan ke bawah. Sampai sini paham? Paham ya. Nah, kita lihat skornya mana yang paling tinggi jumlah skornya? Bayi kurang gizi. Nomor 1 bayi kurang gizi. Yang kedua Kurang gizi pada ibu hamil. kurang gizi pada ibu hamil. Yang ketiga Bayi tidak imunisasi. bayi tidak imunisasi. Yang keempat bayi tidak ANC. Yang kelima Diare. ya. Jadi ini adalah prioritas masalah yang telah ditentukan berdasarkan metode Delphi. Tapi ingat lagi, ketika kita sudah menemukan ada 8 masalah di sini, tidak semua 8 bisa dikerjakan langsung untuk diselesaikan masalahnya. Kita prioritaskan lagi dari 8 ini kan ada 5 besar tuh, mungkin apakah 5 besar dulu yang diselesaikan ataukah mungkin 3 dulu yang diselesaikan. Kita kembali lagi, kita lihat lagi apakah SDM-nya cukup, apakah waktunya cukup, apakah dananya ada, dan seterusnya. Gitu ya. Jelas untuk metode Delphi? Jelas. Kita berikutnya, nah oke, tadi ini adalah rangkuman dari yang tadi ya. 5 masalah utama yang di atas itu ada 5. Yang pertama bayi kurang gizi, prioritas pertama. Prioritas kedua adalah kurang gizi pada ibu hamil. Prioritas ketiga bayi tidak imunisasi. Prioritas keempat bumil tidak ANC. Prioritas kelima adalah diare. Ya, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode Delphi. Kelebihannya apa? Ini hasil perhitungan tadi, skor tadi atau perhitungan analisis tadi itu berdasarkan dari para ahli. Ya, yang kedua, opini yang diungkapkan para ahli lebih luas karena dari pendapat masing-masing ahli, lebih luas opininya ya. Mungkin bukan cuma hanya menetapkan skor, tapi juga ahli menetapkan apa sih faktor penyebabnya, apa sih resiko yang akan mungkin terjadi. Jadi banyak, lebih luas. Tadi yang saya tayangkan tuh hanya skor-skornya aja, tapi mungkin pada kenyataannya nanti itu nggak hanya pada skor, tapi ada hal-hal yang lebih luas diungkapkan oleh para ahli ya. Untuk kekurangannya, biayanya besar. Kenapa? Karena mengundang ahli, ada biaya lebih besar. Nah, ada juga kekurangan di sini bahwa hasil berdasarkan anggapan-anggapan atau asumsi. Karena ahli kan semua merasanya ahli kan, biasanya kan diskusinya lebih panjang tuh. Ini ngomong-ngomong, jadi itu biasanya akan lebih lama berlangsungnya kegiatan prioritas masalah dengan metode Delphi. Oke, ini kekurangan dan kelebihannya. Sampai sini ada yang bertanya? Belum ya? Lanjut ke metode terakhir yaitu metode Delbecq ya. Nah, ini bedanya apa? Diperoleh melalui kesepakatan sekelompok orang yang tidak sama keahliannya. Ini saya tebali ya. Saya tebalkan, tidak sama keahliannya ya. Tapi beda nih, kalau yang tadi kan langsung dia tentukan skor ya, karena kan ahli. Jadi tahu nih kira-kira mana sih yang paling utama itu ya. Kalau ini kan tidak sama keahliannya kan. Jadi dia itu menilainya ya dari luas masalah, kegawatan masalah, besarnya masalah, serta kecenderungan meningkat. Lalu selain 4 poin ini, mengkaji apakah kriteria tersebut dapat dipakai untuk menilai permasalahan. Ya, ini dengan metode Delbecq. Nah, tadi kan 4 poin, ada bobotnya. Bobotnya ini adalah skala yang ditentukan oleh kesepakatan, mulai dari 1 sampai dengan 10 ya. Ini contohnya nih, kalau luas masalah A bobotnya 6, kegawatan masalah bobotnya 8, besarnya masalah bobotnya 7, kecenderungan meningkat bobotnya 5. Ini bobot yang ditentukan berdasarkan kesepakatan ya. Contohnya untuk kriteria masalah, 1, push yang non akseptor. Nah, saya gambarkan di sini ada foto yang tadi di slide sebelumnya ya. Yang A ini adalah luas masalah bobotnya 6. Oke? Yang B ini adalah kegawatan masalah bobotnya 8. Yang C ini adalah besarnya masalah bobotnya 7. Yang D adalah kecenderungan meningkat bobotnya 5. Oke? Contohnya ini, push yang non akseptor, ya kan? Di sini ada 3 orang yang menganggap bahwa dia ini bobotnya 6. 3 orang yang menganggap bobotnya 6.
Tapi ada juga 2 orang yang menganggap itu kekuatan masalah itu 2 orang. Jadi ini adalah bilangan orang ini, 3, 2, 3 itu orangnya. Kalau sebelahnya ini adalah bobotnya, gitu. Jadi berapa audien yang hadir, ketika kita tanyakan ini, kita boleh voting gitu ya. Ini berapa bobotnya itu tergantung dari mereka, ya. Terus kurang gizi pada ibu hamil, ada 6 orang yang mengatakan bahwa di sini untuk luas masalah itu bobotnya 6. Ya, ada 3 orang yang mengatakan bahwa ini termasuk masalah yang gawat. Ada 4 orang yang mengatakan bahwa ini masalahnya besar, gitu kan? Ada 9 orang yang mengatakan kecenderungan akan meningkat kalau kurang gizi. Ini skornya kita bisa lihat ya. Ini kita kali-kali semua, 3 kali 6 dan seterusnya dengan jumlah terakhir 75 untuk pada pus yang non abseptor, 142 pada yang masalah kurang gizi pada ibu hamil. Balita dari timbang skornya 103. Yang mana nih yang protes masalah duluan? Kurang gizi pada ibu hamil. Kurang gizi pada ibu hamil. Skornya paling tinggi 142. Oke. Untuk metode ini ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Oh ya, silakan Windy. Saya ingin bertanya Ibu terkait metode Delbek itu kan tidak dilakukan oleh para ahli, melainkan banyak masyarakat luas yang ikut. Apakah metode Delbek itu bisa diikuti oleh para ahli, terus masyarakat, dan votingnya itu secara apa? Secara musyawarakah atau kita menayangkan e-flyer, terus para peserta atau audiens bisa memilih salah satunya atau seperti apa? Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Untuk pertanyaan Windy, itu bagus sekali kita akan jawab seperti ini. Bahwa untuk metode Delbek ini memang semua yang berkumpul pada pertemuan itu kan bukan ahli semua ya, maksudnya campur-campur. Bukan berarti tidak ada ahli sama sekali ya. Nah, di situ peran kita sebagai bidan, kita sebagai fasilitator. Atau mungkin misalnya pertemuannya dihadiri oleh dokter atau yang lain ya. Karena ini kesehatan, pasti kan ada yang hadir itu adalah orang tenaga kesehatan. Itu akan menjadi fasilitator dalam mengumpulkan aspirasi atau mengumpulkan pendapat dari audiens atau peserta yang hadir. Yang hadir kan ada masyarakat, ya, jadi boleh kita ikut sertakan ya Win. Jadi masyarakat boleh kita ikut sertakan untuk memberikan pendapat gitu. Yang mana yang menurut dia itu misalnya bobotnya paling besar yang mana, itu boleh kita sertakan. Tapi harus ada fasilitator yang menjelaskan teknik-tekniknya ya. Tadi pertanyaan Windy yang kedua adalah bagaimana tekniknya itu bisa ya, bisa macam-macam. Tadi kan Windy apakah lewat flyer ataukah seperti apa? Boleh ya. Pertama, kita harus tentukan dulu tuh data apa sih yang masalah kesehatan yang berlangsung di masyarakat saat itu. Kita tampilkan dulu ya, tampilkan dulu misalnya ada 10 masalah nih ya. Terus ada paparan dulu penjelasan mengenai masalah-masalah tersebut. Jadi nggak langsung dilempar ke warga. Kadang warga kan juga suka nggak paham ya, misalnya kasus-kasus di mana sih yang paling parah gitu ya, yang mana yang mungkin yang paling prioritas. Nah, kita jelaskan dulu, mungkin dengan slide PowerPoint. Silakan apakah mau boleh menjelaskan pakai disebarkan leaflet, boleh, teknik itu bebas ya. Tapi yang jelas ada fasilitator yang memimpin dan juga ada penjelasan mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Gitu ya. Jadi jawabannya masyarakat ikut partisipasi. Yang kedua tekniknya itu adalah diserahkan pada masing-masing masyarakat atau penyelenggara gitu ya, mampunya dia itu mau seperti apa tekniknya. Oke? Baik Ibu. Ya, terima kasih Windy. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Sudah jelas semua ya? Ini adalah latihan kelompok mengenai prioritas masalah ya. Jadi kalian bagi menjadi 3 kelompok, oke? 3 kelompok ini kalian baca dulu studi kasusnya, tentukan prioritas masalah pada kasus tersebut dengan menyatakan alasan penentuan skornya, ya. Di sini kalian bisa gunakan sebagai teori apa yang sama keahliannya? Delphi ya. Jadi silakan kalian kerjakan sekarang. Saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Nanti kita akan presentasikan minggu depan, ya. Waktunya sudah habis. Untuk minggu depan kita akan bertemu untuk pembahasan latihan hari ini ya. Demikian pertemuan kita. Semoga kita dalam keadaan sehat. Bertemu minggu depan untuk membahas kasus berikutnya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.